Dan ketika mereka membuka koper tersebut, pas pintu kamar mandi itu didobrak, kalian tahu guys, Yuk jangan cuma nonton aja, bantu support juga, klik subscribe, like, komen, dan share ya. Aku mohon dilanjut deh. Hai Mystery Friends, gimana kabar kalian? Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Misteri dengan gue, Alsya Septagia. Beberapa bulan yang lalu ini kayaknya lagi rame banget, lagi heboh banget di media sosial yang mengenai tentang hantu pesantren santriwati yang bernama Herlina. Walaupun sebenarnya nggak ada yang tahu kebenarannya, apakah ini memang kisah nyata atau memang cuma halu aja. Ya biar rame aja di media sosial. Jadi semuanya juga belum jelas sih kebenarannya. Tapi gue tuh kayak gatel aja pengen juga cerita tentang hantu Herlina ini. Yang gue dapetin ini dari beberapa sumber. Yang buat merinding itu tuh katanya hantu Herlina ini tuh nggak cuma bergentayangan aja, tapi dia juga bisa menghisap darah manusia. Ya udah deh, kita mulai aja ceritanya. Let's start it. Pada pertengahan di tahun 2018, ada satu roh halus yang menghebohkan salah satu pondok pesantren di Lamongan, Jawa Timur. Hantu itu bernama Herlina. Herlina ini dulunya adalah seorang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Lamongan, Jawa Timur. Katanya Herlina ini anaknya cantik, ramah, dan periang. Herlina ini juga adalah kesayangan orang tuanya, di mana orang tuanya ini sering mengunjunginya sekali dalam sebulan. Dan orang tuanya ini berharap Herlina ini bisa menjadi muslimah yang baik dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Namun, dibalik dari keceriaan Herlina ini, dia itu seperti menyimpan keinginan yang besar, di mana Herlina ini seperti ingin mendapatkan perhatian dari semua orang di pondok pesantren itu. Karena dia merasa bahwa dirinya ini tidak dihiraukan oleh orang-orang di pondok pesantren itu. Padahal mungkin teman-temannya dia itu yang memperlakukan dia ya biasa aja, tapi dia kayak merasa nggak cukup. Jadi dia punya keinginan untuk bisa mendapatkan perhatian dari semua orang. Suatu hari demi untuk mendapatkan perhatiannya ini, Herlina ini mencuri batu cincin akik milik kiai, salah satu pengajar di pondok pesantren itu. Tapi saat Herlina ini sedang mencuri cincin batu akik itu, tiba-tiba aja aksinya ini diketahui oleh salah seorang santri, yang dimana akhirnya santri ini itu melaporkan kejadian ini kepada pengurus pondok pesantren. Pihak pengurus pesantren yang mengetahui tentang aksi Herlina ini, mereka ini berniat untuk memberikan hukuman kepada Herlina, dan mereka juga berniat untuk melaporkan hal ini kepada pemilik pondok pesantren. Nah, karena Herlina ini mendengar ancaman dari pengurus pesantren itu, Herlina itu jadi kayak ketakutan dan dia tuh takut malu untuk mendapatkan hukuman itu. Akhirnya dia nggak berpikir panjang dan dia akhirnya kabur dari pesantren itu. Pada saat dia lari di saat perjalanan, tiba-tiba aja Herlina ini tertabrak mobil. Dia mengalami kecelakaan dan dia meninggal seketika di tempat kejadian. Tapi kematiannya Herlina ini tidak diketahui sama sekali oleh pihak pengurus pondok pesantren. Orang tua Herlina yang mengetahui duluan tentang kejadian ini, orang tuanya ini kaget dan mereka itu merasa kayak gak rela dan sangat kecewa dengan pihak pengurus pondok pesantren karena gimana anaknya ini meninggal secara mengenaskan, apalagi setelah mereka tahu kalau Herlina ini meninggal karena dia kabur ketakutan karena dituduh mencuri. Karena gak terima anaknya meninggal dunia, mereka gak rela dengan kehilangan Herlina dengan cara seperti ini. Orang tuanya Herlina ini nekat mendatangi seorang dukun, di mana dukun ini katanya bisa membangkitkan arwah yang sudah mati. Ya udah pasti ya, dukun ini pasti mainannya ilmu hitam. Lalu tubuhnya Herlina ini yang udah gak bernyawa dibawalah sama orang tuanya ke dukun itu. Karena diliputi rasa kecewa, rasa marah, rasa sakit hati, lalu orang tua Herlina ini meminta kepada dukun itu untuk bisa menghidupkan kembali jasad Herlina ini, di mana orang tuanya ini berharap Herlina ini bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang ada di pondok pesantren. Namun roh yang menghidupkan jasad Herlina ini udah pasti bukan roh aslinya. Roh yang menggerakkan jasad Herlina ini itu berasal dari roh hantu yang bergentayangan yang memang disuruh oleh dukun itu untuk memasuki jasad Herlina.
Kalau menurut versi gue, ruh yang memasuki jasad Herlina ini tuh biasanya ya berupa jin yang memang dipekerjakan oleh dukun itu. Akhirnya dukun tersebut ini mengirimkan jasad Herlina ini untuk bisa menghantui pondok pesantren itu dengan sesuai harga yang disepakati oleh orang tua Herlina dengan dukun itu. Sang dukun pun meminta satu syarat kepada orang tua Herlina, kalau setiap malam Jumat Kliwon, Herlina ini harus minum darah, yang dimana darah ini itu untuk menghidupkan Herlina. Jadi kalau sampai Herlina ini setiap malam Jumat Kliwon tidak diberikan darah, maka tubuh Herlina ini akan meninggal kembali. Dan saat itu orang tuanya menyetujuinya dan akhirnya dukun itu menghidupkanlah kembali jasadnya Herlina. Pokoknya nih singkat cerita, akhirnya nih si Herlina ini kembalilah ke pondok pesantren itu. Namun ya pihak pesantren itu tidak tahu kalau Herlina ini sudah meninggal akibat kecelakaan. Akhirnya pihak pesantren ini menerima Herlina kembali, tapi dengan syarat Herlina ini harus mendapatkan hukuman dan Herlina juga diminta untuk meminta maaf kepada pengurus pondok pesantren. Kayak udah tuh si Herlina baliklah ke pesantren itu dan dia tinggal di sana. Di kamar pesantren, menurut teman-temannya ini, tingkah lakunya Herlina ini sangat aneh dan berbeda dengan Herlina yang sebelum kabur. Wajahnya tuh pucat pasi dan dia juga lebih banyak diam. Dan yang bikin teman-temannya bingung dan aneh lagi, Herlina ini membawa koper yang berbau busuk. Nah, teman-temannya ini curiga, apa sih isi koper ini kok sampai baunya kayak gitu. Karena teman-temannya ini curiga, akhirnya nih ketika Herlina lagi nggak ada di kamar itu, akhirnya teman-temannya ini ngecek koper Herlina ini. Dan ketika mereka membuka koper tersebut, mereka ini kaget. Ternyata di dalam koper tersebut berisikan darah yang sudah berbau busuk. Walau teman-teman Herlina ini tahu isi koper tersebut, tapi teman-temannya ini memilih untuk diam karena dia tidak mau Herlina ini marah. Ada suatu waktu di tengah malam di mana Herlina ini meminta tolong kepada salah satu pengurus pondok pesantren untuk mengantarkan dia ke kamar mandi. Karena Herlina ini takut untuk ke kamar mandi sendirian malam-malam. Akhirnya pengurus pesantren ini menemanilah Herlina ke kamar mandi. Tapi jam demi jam sampai hampir 2 jam, Herlina ini tidak ada suara sama sekali dan tidak ada pergerakan apapun di kamar mandi. Walaupun sampai si pihak pengurus pondok pesantren ini pun manggil teriak-teriak Herlina, dan Herlina pun gak keluar-keluar dari kamar mandi. Sampai akhirnya si pihak pengurus pesantren ini itu melaporkan kepada pengurus-pengurus pesantren yang lainnya. Akhirnya nih, para pengurus pondok pesantren ini tuh berinisiatif untuk mendobrak pintu kamar mandi itu. Pas pintu kamar mandi itu didobrak, kalian tahu guys, ternyata yang berada di dalam kamar mandi itu bukanlah Herlina, tapi sesosok hantu berbaju merah dengan gigi yang bertaring sambil tertawa yang menyeramkan. Karena mereka ini kaget, akhirnya mereka tuh lari terbirit-birit dan mereka langsung melaporkan hal ini kepada kiai di pesantren. Kiai pun memburu hantu Herlina, lalu dia menangkapnya dengan cara yang goib dan lalu dia mengurungnya di dalam botol. Lalu dibuanglah oleh kiai ini sejauh-jauhnya dari pesantren itu. Akhirnya tubuh Herlina ini roboh dan akhirnya kembali ke jasad aslinya yang sudah mati. Dan kiai pun berpesan untuk tidak ada satu orang pun yang menemukan atau mengambil botol tersebut demi keamanan pesantren dan untuk menghindarkan adanya korban di pesantren tersebut. Ada juga sih versi lainnya di mana diceritakan kalau pondok pesantren itu tuh pernah dibuat geger, di mana ada salah satu pengurus pesantren yang berteriak-teriak karena melihat wajah Herlina ini seperti serigala yang bertaring dan penuh dengan darah. Dan hantu Herlina itu mau menggigit si salah satu pengurus pesantren itu. Setelah kejadian itu, Pak Kiai dan beberapa pengurus pesantren lainnya ini mendatangi rumah orang tua Herlina untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Oleh para kiai dan para santri, tubuh Herlina ini diantarkan ke rumah orang tua Herlina. Akhirnya ketika mereka sudah diceritakan oleh orang tua Herlina, akhirnya mereka baru tahu kalau ternyata Herlina ini sudah meninggal akibat kecelakaan. Ya udah deh, akhirnya tuh si jasad Herlina ini dikuburkan. Konon setelah itu, Pak Kiai ini membimbing orang tua Herlina untuk bertobat dan untuk bisa mengikhlaskan kepergian Herlina.
Namun ada sejumlah saksi ini yang mengatakan cerita ini sedikit berbeda dengan cerita di akhir. Beberapa sumber ini menyebutkan kalau sebenarnya hantu Herlina ini sudah banyak memakan banyak korban. Jadi sebelum tubuh Herlina ini ditangkap, katanya sudah ada beberapa santri dan petugas pengurus pondok pesantren itu yang sudah meninggal diakibatkan dihisap darahnya oleh hantu Herlina ini. Dan itu katanya bisa terlihat dari gigitan bekas luka di leher mereka. Walaupun katanya ini hantu Herlina ini sudah ditangkap, tapi katanya tetap saja masih tercium bau busuk di dalam pesantren tersebut. Video tentang kisah hantu Herlina ini itu udah banyak banget dibanjiri komentar-komentar di media sosial, terutama di Instagram. Karena ya kalian tahu kan ya, kalau warga plus 62 ini demen banget nih pokoknya cerita-cerita yang beginian, walaupun nggak jelas sebenarnya kebenaran dari cerita ini. Bahkan saat ini itu video ini telah ditonton lebih dari 76.000 oleh pengguna Instagram. Wah, gila emang ya. So itu dia tadi cerita tentang hantu pesantren santriwati Herlina alias vampir Herlina. Ngeri juga ya kalau beneran ada yang namanya hantu yang gentayangan tapi menghisap darah. Kan serem ya. Ibarat nih kalau kita digentayangin kan kita paling lari. Nah kalau sampai dihisap darah ya mati. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya cerita hantu Herlina ini apakah kisah nyata ataukah cuma hoax aja. Ya namanya juga netizen, ya pasti adalah cerita yang mereka buat-buat supaya viral aja. Gimana menurut teman-teman? Komen ya di bawah. So buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa kalian klik subscribe-nya, like, komen, dan share ya. Buat teman-teman yang punya kisah nyata yang serem dan mengerikan yang pernah terjadi sama diri kalian, kalian bisa DM ke Instagram gue Elsha Septadia. Dan gue tunggu cerita kalian. Dan gue juga minta saran dan kritik dari kalian. Ya udah segitu dulu aja cerita misteri gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video misteri berikutnya.